Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan melanjutkan sharing tentang video saya tentang Facebook Ad ya. Nah, di sini kita akan saya akan sharing tentang menggunakan iklan menggunakan Facebook Ad ya. Teman-teman tentunya sudah menonton ya tentang video saya sebelumnya tentang campaign, tentang menentukan tujuan atau objektif dari iklan teman-teman. Tujuannya untuk apa? Jadi ketika teman-teman punya produk ya, atau punya toko online, baik itu di marketplace atau website teman-teman, tentunya toko online teman-teman itu ingin banyak yang mengunjungi atau banyak pengunjungnya. Dan ketika banyak pengunjung, maka terjadilah penjualan. Nah, untuk mendatangkan pengunjung ke toko teman-teman itu bisa menggunakan traffic. Nah, di sini menggunakan traffic ya. Jadi biar pengunjung toko online teman-teman itu banyak pengunjungnya. Traffic ini di sini sudah dijelaskan ya. Traffic ya. Jadi ketika teman-teman beriklan, mereka itu akan mengunjungi toko teman-teman. Karena mereka akan mengklik ya. Kalau ada link itu, terus landing page juga bisa ya kalau teman-teman menggunakan landing page. Ketika ada link landing page atau toko online teman-teman, mereka akan datang ke toko teman-teman. Jadi orang-orang itu akan datang. Nah, teman-teman nanti bisa merekam aktivitas mereka. Kan setiap konsumen itu kadang-kadang ada hanya melihat-lihat produk teman-teman, atau juga ada hanya memasukkan ke dalam keranjang tanpa check out. Ada yang sampai check out dan menyelesaikan pembayaran. Aktivitas mereka itu bisa teman-teman lihat menggunakan direkam dengan menggunakan pixel. Nanti teman-teman bisa memasang kode pixel ya. Nah, cara memasangnya, saya sudah bikin videonya bagaimana memasang kode pixel Facebook Ad ya. Nah, kemudian ketika mereka datang ke toko kita, eh, maka yang kita harapkan adalah terjadi penjualan ya. Nah, kita untuk toko online itu teman-teman bisa menggunakan traffic atau awareness, ataupun kalau saya sendiri seringnya menggunakan traffic ya. Kalau untuk toko online, baik itu toko online di website atau toko online yang em, menggunakan marketplace, nah atau landing page ya. Nah, di sebelumnya saya sudah men-sharingkan bagaimana membuat landing page, baik itu menggunakan Elementor atau juga menggunakan Google Sheets. Silahkan Google Sheets ya. Silahkan teman-teman pelajari bagaimana membuatnya. Atau juga teman-teman ingin mempunyai toko online secara gratis, silahkan teman-teman tonton video saya bagaimana membuat toko online dengan menggunakan WooCommerce dan uh, WordPress ya. Nah, itu gratis ya. Atau juga kalau ingin tampilannya lebih bagus lagi, nanti teman-teman tinggal beli aja temanya ya. Nanti tinggal diganti di temanya. Nah, nanti saya akan sharingkan bagaimana mengganti menggunakan tema toko online ya. Nah, ketika kita udah menentukan tujuannya ya, silakan teman-teman ingat lagi ya tentang video saya sebelumnya tentang menentukan objektif ini. Tujuannya untuk apa? Nah, misalkan saya tujuannya untuk traffic, akan eh, mengarahkan orang-orang untuk datang ke toko online saya atau website saya biar terjadi penjualan. Nah, maka langkah selanjutnya kita klik continue ya, lanjutkan. Di sini ketika kita menulis create new campaign ini, ketika continue, maka kita diminta dituliskan nama campaignnya apa, trafficnya, new traffic campaign, nama trafficnya. Traffic itu kan tadi biar orang-orang datang ke kita ya. Trafficnya, nama trafficnya apa? Misalkan biar mudah mengingatnya, namanya kita tulis di sini traffic atau enggak konsumen ya. Kemudian biar mengingat traffic toko saya. Nah, langsung di sini ada ya traffic toko saya.
Nah, baru kita menentukan tujuan beriklan. Di sini namanya sudah kita tulis. Langkah selanjutnya kita tinggal bikin ad set ya. Nanti terakhir ad iklan. Ini tujuan iklannya, ini target marketnya, dan ini materi iklannya. Nanti kita bikin. Nah, selanjutnya kita tinggal klik next. Ya, kalau sudah next ini, ad set name ditulis target marketnya namanya apa. New traffic ad set. Nah, misalkan biar mudah mengingat target market toko saya. Nah, target market. Jadi ketika teman-teman punya produk, itu tentunya kan ada marketnya ya. Kalau ada yang menjual, tentunya ada yang beli ya. Jadi kalau kita jualan, misalkan jualan ballpoint, eh, berarti marketnya kan bisa saja orang yang kantoran atau enggak pelajar, mahasiswa. Itu kan target market. Ada marketnya. Kita bisa menentukan target marketnya di sini. Ya, mulai dari usianya, lokasinya ada di mana. Kalau produk kita ingin dijual di Indonesia, kita pilih lokasi Indonesia. Tapi kalau ingin dijual di luar negeri, pilih yang luar negeri. Biasanya produk teman-teman itu dijual untuk usia berapa? Misalkan kalau baju bola, marketnya usia berapa biasanya yang beli baju itu? Gendernya apakah perempuan atau laki-laki? Kebanyakan baju bola itu kan laki-laki yang beli. Jadi bisa dipilih di sini gendernya. Oke, ke atas dulu deh sebelum ke sana ya. Nah, sudah menentukan target marketnya apa. Nah, ingin mendatangkan balik, kita pilih lokasi konversinya ke website ya, karena biar mereka itu mengklik website kita atau link yang kita sisipkan nanti. Nah, ada budget. Di sini ada daily budget, ada total ya. Nah, untuk harian, daily budget ini budget harian iklan kita. Kalau ini bisa nggak sih kurang dari segini? Bisa saja. Kalau nggak salah bisa ya 20.000 juga kalau nggak salah. Bisa ya ternyata ya. Nah, 20.000 juga bisa. Tapi kalau segini, kalau untuk budget segini sehari, jangkauannya kecil. Ini jangkauannya hanya segini ya. Dan landing page view-nya sekitar perkiraannya hanya 9 sampai 27. Kalau saran saya sih minimal deh 100.000 gitu. Karena dengan iklan ini teman-teman terjadi konversinya juga penjualannya juga tinggi ya. Kalau misalkan kita mengeluarkan harga 100.000 untuk iklan dalam satu hari, sedangkan yang ngelihat ini misalkan 137. Misalkan dari satu produk itu, misalkan keuntungannya 20.000, misalkan. Itu kalau 20.000, misalkan ini 137 ya, misalkan yang mengunjungi landing page view. Atau kita yang hari yang ya 137 deh kira-kira ya contohnya. Kali misalkan yang beli misalkan dari 137 itu yang beli 10%-nya aja, padahal bisa lebih ya. Misalkan contoh 13. Nah, 13 atau sampai 14 kali misalkan 20.000 keuntungannya. Itu keuntungannya itu 200 kalau paling kecil ya, kalau kita perhitungkan hanya 10% yang beli misalkan. Ini kan contoh ya, teman-teman. Berarti misalkan 14 orang yang beli. Jadi kali 20.000 itu 280.000. Sedangkan kita mengeluarkan iklan berapa? 100.000 sehari. Berarti masih untung ya 180. Coba kalau yang belinya semua misalkan 137 kali sekali keuntungannya berapa tadi? 20.000 ya setiap produknya. 2.740. Sedangkan kita mengeluarkan iklan hanya 100.000. Untungnya berapa? Gede kan? Makanya eh, kalau teman-teman punya produk ingin omsetnya meningkat, cobain deh Facebook Ad. Nanti meningkat penjualannya. Ini terbukti ya. Nah, setelah itu kita menentukan daily budget. Nah, kemudian kita start. Startnya
dari tanggal berapa, jam berapa. Iklan ini mau mulainya dari tanggal berapa, jam berapa, dan berakhir di tanggal berapa sampai jam berapa. Ya, sudah sampai situ ya, teman-teman. Baru kita menentukan audien. Audien di sini market kita, karakteristik market kita, lokasinya mau di mana. Lokasinya kita bisa bidik. Kalau misalkan toko teman-teman, toko fisik ini bisa kita bidik. Bisa bidik di mana? Jadi market kita itu kalau misalkan kan ini Indonesia, teman-teman ada di mana? Di Jakarta. Nah, iklan teman-teman ingin hanya di daerah Jakarta aja munculnya misalkan, atau ada di kampung teman-teman saja, tidak di daerah lain tidak. Nanti bisa dibidik di sini caranya. Tentukan aja nanti lokasinya mau di mana. Jadi iklan tersebut hanya muncul di lokasi tersebut. Tapi kalau lokasinya pilih Indonesia berarti munculnya iklan ini hanya di Indonesia ya. Tapi kalau bidik-bidiknya misalkan di luar negeri munculnya di luar negeri kayak gitu ya teman-teman. Nah, oke, kita ke bawah aja deh. Nah, kemudian usia. Nah, untuk usia, untuk produk teman-teman itu, kalau produk itu kan ada marketnya ya. Misalkan produk ya, misal spare part mobil. Itu biasanya yang beli pada usia berapa? Berarti usia sekian dengan penghasilan sekian kan ada karakter orang-orang yang punya duit misalkan usianya biasanya beli mobil ini dari usia jarang kan kalau yang beli spare part mobil itu usianya di bawah 20 misalkan jarang karena belum punya uang misalkan ya. Tapi kalau menurut teman-teman banyak teman saya yang beli segini silahkan kita ya dipilih. Nah ini untuk usia. Kemudian gender. Nah, kalau misalkan gender ini, teman-teman tentukan produk teman-teman itu, misalkan kalau jualan kerudung itu biasanya yang beli perempuan atau laki-laki. Perempuan kan berarti pilihannya perempuan, gitu kan ya. Nah, kemudian kita pilih nih di sini. Setelah itu, di sini kita tentukan demografi, interest, behavior, bisa kita tentukan. Kita bisa demografi ini kita bisa lihat ya, eee, karena banyak banget nih di sini untuk demografi di sini misalkan karakteristiknya bisa nih ada kita pilih ya, saran ya. Nah, kita pilih di sini saran ya, interest. Mulai dari apa? Di sini ada pilihannya ya, ini ada pilihan di sini. Jadi, ada pilihan, kalau demografi pilihannya apa, mulai dari misalkan produk teman-teman itu kalau biasanya muncul pada, orang-orang yang berpendidikan apa, misalkan education level misalkan, eee, kalau teman-teman jualan, apa, contoh misal apa ya, di sini berdasarkan tingkat pendidikan misalkan jualan produk apa nih teman-teman contohnya eh, laptop misalkan kalau teman-teman jualan laptop biasanya yang beli itu ini ya mahasiswa ya nah bisa pilih di sini misalkan seperti itu ya. Atau juga jualan apa lagi nih dari finansialnya ya income-nya nanti ini bisa ditentukan dari berapa pendapatan mereka kan biasanya kalau beli sesuatu itu mereka itu udah punya pendapatan sekian mereka baru beli itu ya. Nah ini dipilih ya teman-teman harus lombain ya. Di sini interestnya misalkan kalau jualan makan burung misalkan berarti hobinya apa berarti kan misalkan bukan hobi ya interestnya kalau misalkan jualan di baju berarti interestnya berarti ini ya kita pilih di sini dari sini. Shopping and fashion clothing ya pilih clothing. Mereka itu sukanya kalau ini baju anak tinggal pilih ini ya
Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian sampai ini ya, kalau suka olahraga, kalau teman-teman jualan baju olahraga bisa dipilih. Kalau teknologi misalkan jualan komputer, ini bisa sampai terperinci ini. Nah, mulai dari usianya, jenis kelamin, interestnya, behaviornya, ya di sini ada. Nah, ini menentukan target market. Untuk target market ini, menentukan target market ini masih banyak lagi ya untuk cara-cara yang lainnya. Tetapi secara garis besar seperti itu ya teman-teman. Nah, nah, ini untuk menentukan target market kita sudah berdasarkan demografi, interest, behavior ya. Nah, setelah itu nanti kita bikin end-nya. Nah, teman-teman jika ada pertanyaan silahkan komennya di kolom komentar, nanti saya akan insya Allah akan saya balas satu-satu ya. Nah, itu saja teman-teman untuk menentukan target market. Nah, nanti pada berikutnya kita akan buat materi iklannya. Kalau tujuan iklannya sudah ada, mau tujuannya apa, kemudian kita menentukan target market. Target market ini berdasarkan produk teman-teman, marketnya seperti apa. Kemudian kita bikin iklannya ya. Nah, nanti bikin iklannya ya pada video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Eh, Terima kasih, semoga bermanfaat dan tentunya semoga bisnis teman-teman semakin meningkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.